Fal muhsanu, maka adapun yang namanya zina muhson, hadduhu itu adapun hukumannya, ar-rajmu itu dirajam. Rajam yaitu disambitin batu sampai mati. Batunya enggak boleh kecil-kecil, enggak boleh gede-gede. Kalau kecil lama matinya, kalau gede gasik matinya. Maka yang sedang-sedang saja. Apa sih zina muhson? Zina muhson, zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah nikah. Orang yang sudah pernah nikah itu dia melakukan hubungan suami istri dengan orang lain di luar nikah, maka namanya zina. Zinanya zina muhson. Kenapa dikatakan zina muhson? Karena orang itu sudah terjaga tentang hubungan suami istrinya. Dia sudah punya tempatnya. Dia sudah punya tempat untuk melakukan hubungan suami istri. Ada istrinya, nggak usah nyari yang lain. Itu namanya zina muhson. Artinya ketika dia melakukan hubungan suami istri, sudah ada tempat penyalurannya, nggak usah ke tempat yang lain. Itu namanya muhson. Jadi hubungan suami istrinya sudah terjaga. Kenapa? Sudah ada salurannya. Hadhihi niyyah wal qudwati as-salihah wa la hadatil nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la hadatil muallif hadzal kitab Syekh Al-Qadi Abi Sujah Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani wa liman yuhaqqiqu alaina wa jama'na huna bi sababi wa li ajli wa li qada'i hajati wa hajati ahlina kulluhu syai'un lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Hududi, ya, halaman 38. Kitabul Hududi ay hadza kitabu fi bayanil hudud. Ini kitab menjelaskan tentang hudud, hukum, tentang hukum, peraturan-peraturan. Wazani ala darbaini muhsanin wa ghairi muhsanin. Fal muhsanu hadduhu ar-rajmu wa ghairu muhsanin wa ghairu muhsani hadduhu mi'atu jaldatin wa tagribu amin ila masyafatil qasri. Bismillahirrahmanirrahim. Wazani, adapun orang yang berzina, ala darbaini itu ada dua ketentuan, ada dua macam, ada dua hukum, ada dua pembagian. Orang zina masuk dalam ada dua kategori, ya, ada dua kategori. Muhsanin, pertama zina muhson. Muhson itu artinya terjaga. Wa ghairi muhsonin, yang kedua adalah zina ghairu muhson. Jadi zina hubungan suami istri di luar nikah itu namanya zina. Hubungan suami istri di luar nikah, melakukan hubungan seperti suami istri, layaknya suami istri, itu ada dua kategori. Ada yang muhson, ada ghairu muhson.
Fal muhsanu, maka adapun yang namanya zina muhson, hadduhu itu adapun hukumannya, ar-rajmu itu dirajam. Rajam yaitu disambitin batu sampai mati. Batunya enggak boleh kecil-kecil, enggak boleh gede-gede. Kalau kecil lama matinya, kalau gede gasik matinya. Maka yang sedang-sedang saja. Apa sih zina muhson? Zina muhson, zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah nikah. Orang yang sudah pernah nikah itu dia melakukan hubungan suami istri dengan orang lain di luar nikah, maka namanya zina. Zinanya zina muhson. Kenapa dikatakan zina muhson? Karena orang itu sudah terjaga tentang hubungan suami istrinya. Dia sudah punya tempatnya. Dia sudah punya tempat untuk melakukan hubungan suami istri. Ada istrinya, nggak usah nyari yang lain. Itu namanya zina muhson. Artinya ketika dia melakukan hubungan suami istri, sudah ada tempat penyalurannya, nggak usah ke tempat yang lain. Itu namanya muhson. Jadi hubungan suami istrinya sudah terjaga. Kenapa? Sudah ada salurannya. Gitu. Orang yang zina muhson ini hukumannya apa? Ar-rajmu, rajam. Disambitin, pakai batu. Tidak boleh yang kecil, tidak boleh yang besar, sedang-sedang saja. Ya, 100 kali. Saya 100 kali sampai mati dia mani. Wa ghairu muhsonin, dan adapun yang zina ghairu muhson. Zina yang ghairu muhson artinya dia belum pernah nikah. Melakukan hubungan sih udah, tapi dia belum nikah misalnya. Zina, hubungan sama orang, nggak ketahuan sama orang nih. Lagi dia zina sama orang nggak ketahuan. Pas begitu dia zina, ketahuan yang kedua. Tadi dia sudah melakukan hubungan suami istri, udah, tapi di luar nikah, maka itu termasuk ghairu muhson. Ya. Wa ghairu muhsonin, dan adapun zina ghairu muhson, hadduhu itu adapun hukumannya mi'atu jaldatin, 100 kali dijilid, 100 kali cambukan. Jaldah artinya kulit. Jadi dipukul 100 kali dengan menggunakan rotan, dengan menggunakan kayu, 100 kali dipukul. Kalau 100 kali kemudian dia tidak mati juga, watagribu, kemudian diasingkan. Watagribu, amin, diasingkan selama 1 tahun. Jadi ada orang yang melakukan hubungan suami istri, dia belum pernah nikah, ketahuan, maka dia dijilid 100 kali. Udah 100 kali, diasingkan 1 tahun. Jangan tinggal di tempat itu. Ada sebuah riwayat kalau ada orang satu kampung kemudian selama 40 tahun, 40 hari itu katanya, 40 hari di zina itu siap-siap ada musibah, maka supaya diasingkan tuh orang tuh yang zina tadi itu. Ada hukuman dari Allah yang akan diberikan kepada orang yang ada sekitarnya. Wa tagribu, amin, dan dia diasingkan selama 1 tahun ila masafatil qasri, kira-kira perjalanan yang bisa untuk melaksanakan sholat qasar. Jadi bukan di satu kampung, misalnya di larangan selatan, diasingin, jangan di sini, taruh aja peninggilan di Gaga misalnya, taruh saja misalnya di di Cipadu, atau nitip di Bayuran, nitip di Blok M misalnya, itu nggak bisa. Sampai kapan? Ila masafatil qasri, sampai kira-kira perjalanan bisa sholat qasar. Kurang lebih 80 dalam ilmu fikih yang beredar itu 80,640 meter kilogram, ya, 80 kilo 680 meter.
Jadi kurang lebih 81 kilo. Kurang lebih 81 kilo itu baru boleh sholat qashar. Nah, jadi kalau misalnya dari sini ke puncak bagian bawah Ciawi baru 875 misalnya, itu belum boleh. Jadi sampai 81 km itu baru boleh sholat qashar. Sholat qashar, sholat yang diringkas, itu rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Allah. Kalau misalnya ada orang misalnya sholat perjalanan jauh, kemudian dia kagak qashar, nggak usah qashar, emang di sini aja, itu nggak apa-apa, boleh. Tapi dia sama saja meremehkan Allah. Udah gua ringanin, lo maunya yang santai-santai aja, gitu kan? Jadi kalau udah dikasih keringanan, udah laksanakan keringanan, boleh. Gitu. Jadi kalau misalnya kita perjalanan, kemudian misalnya di puncak atau Cibodas misalnya, itu kan lebih daripada 81 kilo, misalnya 90 kilo, itu sudah boleh qashar, sudah boleh jamak. Yang penting perjalanannya itu bukan tujuan maksiat. Misalnya dia mau ke Singapura. Singapura ngapain dong Singapura? Nah di Singapura itu ada yang namanya tempat judi. Tempat judi. Gitu. Di Malaysia juga ada tuh. Namanya genting. Di genting naik atas apa namanya? Kayak kereta gantung. Apa namanya? Gantole ya. Gantole tuh di Malaysia. Itu di bawahnya hutan, gunung dilewatin tuh Gantole, di Genting. Saya pernah sono soalnya, jadi tahu. Nah, itu di ujung sana, di atas gunung itu ada hotel tinggi. Kemudian hotel, nah tapi ada mobil juga, ada mobil. Di situ di bawah ada tempat main judi. Saya mau ke Malaysia, mau ngapain? Ini duit gue 100 juta, sayang-sayang gue main judi aja dah, siapa tahu bisa jadi 1 miliar. Nah, itu menurut informasi itu di sana yang mau main judi di sana itu kalau bawa duit, syaratnya bawa duit. Syaratnya bawa duit, di sono hotel gratis, makan ditanggung. Silakan tuh main di situ, habisin duitnya. Gitu. Tapi kalau udah habis duitnya dibuang, suruh pergi. Tapi duitnya masih ada, biarin tinggal situ. Gitu. Emang, tapi nggak jarang yang menang, jarang yang menang, pulang stres. Nah, jadi kalau tujuannya maksiat atau tujuannya berbuat zina misalnya atau main judi, itu tidak mendapatkan rukhsah, tidak mendapatkan keringanan. Wah, saya mau jalan-jalan Cibodas, tadabbur alam, melihat situasi dan kondisi alam, kira-kira bagaimana Allah menciptakan gunung. Gitu kan? Kayaknya dari jauh mau kelihatan tuh gunung lancip banget, pas begitu kan rata nyampe sana. Itu namanya tadabbur alam. Itu hukumnya mubah. Boleh-boleh saja. Nah, ketika mubah seperti itu boleh rukhsah. Nah, begitu juga ketika tadi ada orang zina ghairu muhsan, dijilid, dicambuk dia 100 kali, setelah 100 kali dia diasingkan. Kira-kira perjalanan yang boleh kosong. Dah. Wasaraitul ihsani dan adapun syarat-syarat zina muhsan arbaun, itu ada 4. Mana yang orang masuk dalam kategori zina muhsan? Syaratnya ada 4. Al-bulughu, pertama sudah balik. Orang itu sudah balik, akalnya sudah bisa normal. Kalau laki-laki biasanya sudah keluar sperma, ngimpi basah gitu kalau kata Mehmet mah. Ngimpi basah, kagak ngapa-ngapa kok hujan kagak, kok celana gua basah ini. Nah, ini ngimpi basah, itu tandanya balik kalau laki-laki. Perempuan itu tanda baliknya keluar haid, darah haid. Dia udah 14 tahun kagak pernah ngimpi basah, 15 tahun kagak juga haid. Ketika sudah 15 tahun mazhab Syafi'i, haid ataupun tidak, keluar sperma, ngimpi basah atau tidak, 15 sudah dikatakan balik. Ya. Nah, ketika dia sudah 15 tahun, dia sudah balik. Jadi salah satu syarat daripada zina muhsan ada 4. Satu adalah al-bulughu, balik. Wal aqlu, yang kedua
kedua akalnya normal, berakal. Orang gila kagak normal, berarti nggak masuk. Ya. Wal huriyatu, ketiga merdeka. Merdeka itu artinya melaksanakan itu tidak terpaksa, karena dia punya kebebasan untuk melakukan apapun, itu namanya merdeka. Wa wujudul wad'i, dan pernah melakukan hubungan suami istri fi nikahin, dalam nikah sahihin yang sah. Jadi kalau nikahnya kagak sah, nikah di bawah tangan, kagak ada nikah di bawah tangan. Saya nikahkan kamu di bawah tangan begini. Kagak ada nikah di bawah tangan. Cuman istilahnya nikah di bawah tangan, nikah yang kagak dicatat di kantor urusan agama, itu nikah di bawah tangan. Tangan siapa gede banget di bawah tangan? Kagak ada, bukan begitu ya. Jadi nikah di bawah tangan itu sah menurut syariat Islam, tapi menurut aturan agama tidak sah atau tidak tercatat. Kalau tidak tercatat, warisan nggak bisa dibagi. Kemudian apalagi akte nggak boleh, nggak punya izin akte. Jadi kalau bikin akte harus ada surat nikahnya. Kalau nggak punya surat nikah, itu nggak boleh bikin akte. Kalau nembak bagaimana? Wah, itu urusannya masing-masing dah. Ya. Tuh, jadi syaratnya orang itu dikatakan zina muhsan, satu, dia punya akal. Dua, dia sudah dewasa, sudah balik, artinya akalnya sudah normal, bisa membedakan ini boleh, ini tidak. Yang ketiga adalah merdeka, dia melakukan hubungan suami istri tidak terpaksa karena keinginan sendiri. Yang keempat adalah pernah melakukan hubungan suami istri di pernikahan yang sah. Artinya zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang pernah nikah, gitu aja gampangnya. Jadi ada orang yang sudah nikah kemudian dia main kemana ya? Warung Tegar Rotan. Udah tutup yang kelihatan, tapi nggak di belakang yang remeng-remeng gitu kan. Tegar Rotan dia main, misalnya udah nikah, udah punya bini, maka dia kategori zina muhsan. Kenapa? Karena dia sudah melakukan hubungan suami istri di dalam pernikahan yang sah. Tuh. Hukumannya tadi ar-rajmu, dirajam, disambitin pakai batu sampai mati. Itu hukuman di Indonesia, hukuman syariat agama Islam. Di Indonesia melakukan hubungan suami istri misalnya langsung dibawa ke KUA, nikahin sah. Jadi suami istri besok ditangkapin dangdut. Wah. Nah ini jadi malunya orang Indonesia sekarang sudah jauh. Dulu orang-orang yang hamil di luar nikah itu ngumpet-ngumpet. Kalau misalnya nggak ketahuan suaminya nggak mau tanggung jawab, nyari orang, dibayarin, dinikahin supaya nanti ini anaknya hamil nggak ketahuan ada bapaknya, padahal bukan bapak aslinya. Kalau sekarang udah ketahuan dia hamil di luar nikah, perutnya udah gendut, dipesangin tenda. Udah begitu ada dangdut. Di mana rasa malunya orang kalau begitu? Udah nggak ada, gitu. Makanya orang tua yang punya anak baik laki-laki maupun perempuan melepaskan anaknya begitu saja tanpa dikontrol, secara tidak langsung mendekatkan anaknya pada perbuatan zina. Anaknya melakukan hubungan zina, orang tua dapat. Kenapa? Secara tidak langsung orang tuanya tidak menjaga. Kan begitu? Kenapa? Orang tuanya udah bebasin, silakan lo main sama siapa kek. Gitu. Orang tuanya akan dapatkan hukuman juga, wala taqrabuz zina, janganlah kau dekatkan zina. Gitu kan? Dalam Al-Qur'an ada begitu. Orang tuanya melepaskan anaknya main sama cowok kemana aja, itu sama saja orang sudah tua sudah membiarkan anaknya untuk melakukan perbuatan zina secara tidak langsung. Gitu. Itu yang zina muhsan.
Wal abdu wal amatu hadduhuma nisfu haddil hurri. Wal abdu dan adapun budak laki-laki, wal amatu dan budak perempuan, hamba sahaya sekarang udah nggak ada karena sudah dibebaskan semua. Kemerdekaan, orang udah diberikan kemerdekaan dalam Islam. Hukuman yang berat-berat, hukumannya apa? Bebasin budak, bebasin budak, bebasin budak, bebasin budak, sehingga budak udah habis. Nah, tapi hukumannya masih ada. Peraturan ketentuannya masih kita pelajari. Wal abdu dan adapun budak laki-laki, wal ammatu dan budak perempuan. Kalau ada budak laki-laki dan budak perempuan yang sudah melakukan yang zina juga misalnya, melakukan zina, hadduhuma adapun hukumannya budak laki-laki dan budak perempuan nisfu haddil hurri, setengah dari hukuman orang merdeka. Itu. Jadi kalau ada budak melakukan hubungan suami istri misalnya, kalau dia melakukan hubungan suami istri dan dia budak, berakal, ia merdeka, berakal misalkan, kemudian dia tidak terpaksa, kemudian dia juga misalnya sudah balik dan dia sudah nikah. Kalau sudah nikah, rajam sampai mati misalnya, maka kalau dia budak setengah mati. Hukumannya setengah mati. Nggak jadi sampai mati. Udah kelepek-kelepek, udah lepas biarin dah, setengah aja dia mah. Nah, kalau dia misalnya ghairu muson tadi 100 cambukan, maka 50 aja. Nisfu haddil hurri, setengah daripada hukuman orang yang merdeka. Wa hukmul liwati dan adapun hukum sodomi. Ini sodomi nih, Jokomi masih darah nih. Liwat, hubungan di luar apa namanya ketentuan, ya, sodomi Nabi Lut. Wa hukmul liwati dan adapun hukum sodomi. Wa ityanul bahaimi dan mendatangkan ke hewan ternak. Memet. Memet mau bawain duit belum dapet. Cewek udah ada, tapi itu bocah bangun mulu katanya. Gak berani dia. Ada kambing. Mendatangkan dirinya kepada binatang ternak, misalnya untuk melampiaskan hawa nafsunya tadi. Kahukmi zina, itu hukumnya sama dengan zina. Oh, sama. Oh, takut dengeran. Takut memet dan datang ada memet, ngeri dah. Wa hukmul liwati dan adapun hukum sodomi, LGBT. Wa ityanul bahaimi dan mendatangkan kepada hewan ternak, ka hukmi zina, itu seperti hukumnya zina. Berarti kalau dia muson jilid, kalau dia ghairu muson cabuk, kan gitu. Waman wati'a, waman adapun dawaman dan adapun seseorang wati'a yang berhubungan fima dengan sesuatu dunal farji selain kemaluan perempuan, uziro itu ditakzir, uziro itu ditakzir, dihukum. Wala yablughu dan tidak sampai bitakzirin dengan takzir adnal hududi dengan hukuman yang paling ringan. Kalau hukuman yang paling ringan tadi adalah budak, nisfu haddil hurri, maka orang yang melakukan hubungan LGBT, laki-laki dengan laki-laki, wati, gitu kan,
ya, kemudian dia datang kepada binatang untuk melampiaskan hawa nafsunya, maka dia mendapatkan takzir, mendapatkan hukuman seperti zina, tapi yang adnal hudud, hukuman yang paling ringan. Tuh. Itu tentang zina. Jadi hati-hati. Di Indonesia orang zina malah difasilitasi, ya kan, disiapin kos-kosan, disiapin hotel-hotel. Nah ini kan difasilitasi tuh. Ada yang pakai online, ya kan? Online, ayo siapa yang daftar sekian, yang ini sekian, ini sekian, ini sekian. Itu kan sama aja germo, sama aja germo nawar-nawarin orang, kan begitu. Itu juga akan mendapatkan hukuman yang sama. Di Indonesia aman, siap-siap di akhirat tanggung jawab lo, kan gitu. Di Indonesia ya malah enak, malah dikawin luar, malah dikawin. Nah ini hati-hati. Sekarang video-video di YouTube, film-film porno ini parah-parah. Anak-anak sekarang udah ngikutin. Kemarin ada tuh lagi rame, nenek-nenek mau diperkosa sama laki-laki usia 18 tahun. Kan gitu tuh, udah parah. Ada anak umur 5 tahun, berapa, anak SD sama anak SMP. Nah ini kan gara-gara pergaulan itu bebas tadi seperti itu. YouTube yang udah beredar di mana-mana tentang itu. Nah ini hati-hati orang tua, ya. Jadi zina itu orang tua kalau membiarkan sama saja dia mendapatkan wala taqrabuz zina, jangan deketin zina. Orang tua membiarkan berarti sama saja orang tua membiarkan anaknya untuk mendekati zina. Orang tua siap-siap mendapatkan hukuman itu karena itu amanat dari Allah. Ya, ada pertanyaan sebelum yang lain? Yuk. Ketahuan. Ya. Kalau perempuan ketahuan perutnya gendut. Gitu kan? Kalau laki-laki bagaimana? Kan gitu. Yang penting adalah orang tua pertama bagaimana supaya anaknya itu tidak terjerumus ke situ. Dasar utama agama. Pelajaran agama penting. Karena itulah yang memageri dia untuk berbuat yang tidak bertentangan dengan agama. Maka kalau memang misalnya di awal-awal anak jangan dimasukin sekolah yang negeri. Kalau bisa mah, kalaupun negeri cari yang madrasah. Nanti SMA barulah umum, nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia sudah punya dasar tentang agama. Jangan gara-gara sekolah negeri itu gratis masukin anaknya yang penting gratis aja dah. Padahal sama saja orang yang sekolah gratis, kalau menurut saya nih, sekolah gratis sama sekolah bayar. Kalau dia sekolah gratis sama saja dia mengurangi rizki dia sendiri. Kalau saya nih, kalau menurut saya nih, ada orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah yang gratis, itu sama saja dia mengurangi rizkinya sendiri. Kenapa dia mengurangi rizkinya sendiri? Karena anak yang sekolah udah nggak bayar. Kalau gitu, coba kalau misalnya anak bayar, dia pasti dapat rizki lagi buat bayar anaknya sekolah. Kalau dia nggak bayar, ya udah ngapain aku kasih dia, nggak butuh duit. Kan gitu. Dia sekolah, bayar sekolah negeri, nggak bayar, apalagi sekarang sekolah negeri buku tulis juga dibeliin sama pemerintah. Buku tulis dibeliin karena ada teman kepala sekolah kemarin harus beli ATK seharga 400 juta. Dalam ATK itu ada buku tulis persiswa dikasih. Tuh. Kalau ada orang tua masukin ke sekolah negeri, harapannya adalah karena sekolah negeri itu gratis, sama saja orang tua membatasi, mengurangi rizki dia. Kenapa? Karena anak sekolah udah gak bayar, maka Allah gak bakalan ngasih duit dia buat bayaran anak sekolah. Iya kan? Hah?
Orang tua kagak mampu, sebenarnya nggak ada istilah nggak mampu. Kata Allah, wala taqtulu auladakum li khosyatil imlaq. Janganlah kau bunuh anakmu karena takut kemiskinan. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang berikan rezeki buat mereka dan juga kamu. Gitu. Artinya mampu itu adalah kita sendiri yang memanage. Kita mau kerja dapat. Kalau kita malas nggak bakalan dia dapat. Nah gitu. Allah mengatakan jangan kau bunuh anakmu karena kau takut kemiskinan. Kamilah yang memberikan rezeki buat mereka dan juga kamu. Bukan kamu dan mereka, tapi mereka dan kamu. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Artinya mereka punya rezeki. Maka ketika ada yang datang ke Al-Qur'aniyah yang minta diskon nama saya, gitu kan? Ada nggak keringanan? Ada. 10% dari siswa yang masuk. Tapi kalau menurut saya jangan diambil. Kenapa? Yakin sama Allah. Kalau kita yakin sama Allah, ada duitnya. Kalau kita nggak yakin, hilang duitnya. Yakin aja. Kalau yang lain kerja sampai Johor, kita kerja sampai asar. Yang lain kerja sampai asar, kita sampai maghrib. Untuk apa? Mendapatkan rezeki buat anak kita. Mendingan kita bebas, tidak terikat. Kalau kita masuk ke yayasan, dijadikan anak asuh, kita tidak bebas. Kita mau pindah kagak enak, kan begitu. Mau begini kagak enak, mau begini kagak enak, karena ini melanggar peraturan yayasan misalnya. Mendingan kita bebas. Ketika kita bebas, kita mau apapun kita bebas. Saya pindahin ya sekolah anak saya ya. Kemana? Ke sana, karena menurut saya lebih bagus di sana, misalnya begitu. Bisa, karena kita bayar. Tapi ketika itu anak menjadi anak asuh, saya mau pindahin dia, enak aja loh. Udah sekolah gratis, semuanya dikasih makan, udah 3 tahun mau pindah, kan gitu kan? Kenapa? Karena terikat. Mendingan kita bebas, yakinlah sama Allah. Allah mengatakan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang ada melata di muka bumi, Allah yang menjamin rizkinya. Gitu. Kan gitu. Orang gila coba. Orang gila kehujanan. Bajunya itu juga. Kemudian makan, tempat sampah dimakan aja tuh. Tapi kenapa dia nggak sakit? Kenapa dia nggak sakit? Apa kita orang sehat takut corona? Kan gitu kan? Nyari masker di mana-mana, cari apotek ini nggak ada, apotek ini kagak ada, apotek ini kagak ada. Sampai YouTube beredar BH buat masker. Ya kan di YouTube tuh. Kan gitu kan? Kenapa? Karena pikiran tadi. Pikiran tadi, orang gila nggak punya pikiran, gue makan baik, basi ya basi, sehat. Karena pikirannya tidak mengatakan dia akan sakit. Tapi kalau kita, ya ntar bagaimana ya, udah ntar bagaimana, itu yang mengotak-atik pikiran kita, yang menyebabkan dia jadi apa sesuai dengan pikiran dia. Kata Allah, ana fi zonni abdi. Saya tergantung prasangka hamba saya. Karena dia merasa miskin, Allah akan dia bikin miskin. Tapi kalau dia bikin saya kaya, Allah akan bikin dia kaya. Orang semua mengatakan dia kaya, maka akan saya katakan dia kaya, akan buat dia kaya. Kenapa? Allah mengatakan ana fi zonni abdi. Tuh. Jadi kalau misalnya sekolah gratis misalnya nih, biasa coba cek dah. Di mana sekolah yang gratis, di mana sekolah yang bayar, gurunya seriusan mana ngajarnya? Yuk, cek. Sekolah gratis sama sekolah yang kagak gratis, di mana yang serius gurunya ngajar, lebih serius? Yang bayar. Ada orang tua komplain di sekolah negeri nggak bayar. Udah sekolah nggak bayar, nggak gratis, makin banyak minta lagi. Oh gitu. Tapi kalau sekolah yang mahal, bisa nuntut. Pak, saya udah bayar mahal. Apa yang saya bisa dapatkan anak saya dari sini? Kan bisa begitu. Tapi kalau misalnya dia udah sekolah gratis, nuntut, dibalikin.
Mau udah berani banget duit, lu ngeluarin duit. Udah banyak protes-protes begini. Tuh. Lalu bagaimana? Bayar cari sekolah yang mahal. Kalau bisa. Kenapa? Yang mahal pasti banyak yang diharapkan gitu kan. Banyak yang memang dijual dari perusahaan sekolah-sekolah yang mahal itu. Kenapa? Karena dia menawarkan, nih sekolah saya begini-begini nih, mahal, nanti hasilnya begini. Kan gitu. Dan kalau misalnya dia yakin mampu, Allah akan bikin dia mampu. Tapi kalau dia yakin dia tidak mampu, maka Allah akan tutup kemampuan dia sehingga dia tidak mampu. Tuh. Oh, ini lari kemana sih? Oh, ya. Jadi hukum zina ada dua, ada zina muhson, ada zina ghairu muhson. Zina muhson adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah nikah. Sedangkan zina ghairu muhson adalah zina yang belum dilakukan, belum pernah nikah. Hukumannya bagi yang sudah pernah nikah adalah al-jildu, dijilid, disambitin dengan batu yang tidak kecil dan tidak besar sampai dia mati. Tuh. Kejam. Tapi kalau udah begitu, orang akan takut melakukan hubungan zina. Kenapa? Takut hukumannya kejam begitu. Tapi kalau misalnya hukumannya kasih tahu setahun, sebulan, 2 bulan, 3 bulan di penjara, ya gak apa-apa, besok gue baru masuk lagi, gue keluar kan, apalagi di dalam dikasih makan, kan begitu. Ya, jadi hati-hati keluarga kita, jaga, ini amanat dari Allah. Bahwa anak adalah amanat, jangan sampai kita biarkan dia mendekati zina, karena hukumannya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari itu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya dinilai ibadah dari awal hingga akhir, dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli salihah wa ila hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim ya Maulana ya Ma'bud sallim radhiyallahu ta'ala an sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ibnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma ja'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.